Kekasih-kekasih Kristus yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang berjumpa lagi. Kita boleh sama-sama mendengarkan firman Kristus, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ada sebuah pertanyaan. Apakah kutuk dari Tuhan? Kejadian 3 ayat 17 dan 18. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Kita tahan di situ dulu. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Jadi kutuk datang karena Adam. Tuhan tidak mengutuk dan Tuhan tidak memberikan kutuk. Jadi kutuk bukan datangnya dari Tuhan, tapi kutuk adalah karena ketidaktaatan Adam. Di dalam Adam, manusia berada di bawah kutuk. Di dalam Adam, manusia berada di bawah kutuk. Akibat kutuk, manusia banyak masalah. Kenapa bumi terkutuk karena Adam? Karena Adam sudah melanggar perintah Tuhan dengan memakan dari buah yang dilarang oleh Tuhan, dari buah pohon tentang yang baik dan yang jahat. Karena ketika Adam memakan dari buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, Adam telah berpindah dari Tuhan dan hilang kemuliaan Tuhan kepada dirinya sendiri. Sehingga Adam dengan kekuatannya berusaha untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang jahat. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan manusia. Jadi saudara, kutuk adalah akibat dari dosa. Di dalam Adam, semua manusia telah dibawa kutuk. Kabar baiknya, ini good news untuk kita. Jadi sekarang jangan tegang. Kutuk bukan dari Tuhan. Dan saudara bisa keluar dari kutuk. Bagaimana caranya? Jadi jangan katakan lagi aku dikutuk, mungkin ini karena kutuk. Wow, mari dengarkan kebenaran firman ini. Kabar baiknya adalah di dalam Kristus kita bebas dari kutuk oleh karena ketaatan Kristus. Jadi kutuk datang adalah karena ketidaktaatan Adam. Dan kita bebas dari kutuk karena ketaatan Kristus. Karena ketidaktaatan satu orang Adam, semua manusia telah berada di bawah kutuk. Tapi karena ketaatan satu orang Yesus Kristus, semua orang percaya kepadanya bebas dari kutuk. Haleluya. Ini dia ayatnya. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kristus telah menebus kita. Kapankah Kristus menebus kita dari Adam yang berada di bawah kutuk? Ketika Kristus mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya dengan sukarela kepada Bapa, mengalami keterpisahan sesaat dengan Bapa karena dosa dunia telah ditanggung di dalam tubuhnya,
sehingga darah tercurah, dia disalibkan, dan dia berkata, sudah selesai. Kutuk yang menimpa saudara dan saya sudah selesai ditanggung oleh Yesus. Dia telah, bukan akan, bukan sedang. Saya ulangi, telah berarti sudah. Kalau saudara sudah percaya pada Kristus, engkau sudah lahir baru. Kau sudah bebas dari kutuk. Saudara sudah bebas dari kutuk. Katakan, saya sudah bebas dari kutuk. Saya sudah keluar dari Adam. Saya sekarang telah ditebus Kristus. Saya sudah ditebus dari kutuk itu. Karena Kristus sendiri sudah menjadi kutuk menggantikan saya. Karena terkutuklah orang tergantung pada kayu salib. Yesus melakukan ini untuk saudara. Jadi jangan lagi berkecimpung mengusir kutuk dari hidup saudara. Kutuk tidak bisa diusir. Tapi kutuk sudah Yesus sendiri yang melepaskan, mencabut dari hidup saudara ketika saudara percaya. Jadi kutuk bukan dari Tuhan. Jadi kalau ada orang yang hidupnya susah, mulai dari kakeknya ke anaknya ke cucunya, semua kok iya gini ya, ini kutuk penyakit, ini kutuk keturunan segala macam, bukan dari Tuhan. Ketika orang itu percaya pada Kristus, putus itu kutuk dari hidupnya. Karena Kristus telah menebus kita dari kutuk. Di dalam Adam, manusia berani bawa kutuk karena hidup dalam dosa. Di dalam Kristus, manusia telah dibenarkan, telah diampuni dosanya, dan berada di bawah berkat. Berada di bawah kemuliaan. Berada di dalam kasih yang sempurna dari Bapa Surgawi di dalam Kristus Yesus.